Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, kami bersama Rasulullah sehari pun tidak pernah makan makanan yang enak kecuali setelah Khaybar ditaklukkan. Kata ibu makannya enak. Apa yang dikeluhkan dari hidup ini? Stop itu status-status WA yang mengeluh, stop. Nah itu pentingnya kita belajar sirah teh ya. Kita teh sibuknya nggak segitunya, berjuangnya nggak sepedih itu, tapi ngeluhnya sedahsyat itu. Mana ini tanya perang Khaybar teh? Astagfirullah. Perang penaklukan kota Mekah. Fathu Mekah sudah belum? Belum. Oh ini perjanjian Hudaybiyah, halaman 518. Kok perjanjian sih? Bukan perjanjian Hudaybiyah. Perang Khaybar 518. Kalau sama Teh Mira dibaca begini atau enggak? Tapi bersusun. Bersusun ya. Soalnya Teh Mira lebih baik persiapannya. Jadi upami badai ngajar teh, siapin dulu materinya, dibaca dulu. Kalau saya tidak, saya baca hari itu, saya jelaskan ke ibu saat itu juga. Memang pemalas ibu. Khaybar, perang Khaybar dan Wadil Qura. Sampai mana? Di situ pembagian ghanimah. Pembagian ghanimah, beberapa hal yang terjadi selama dalam perjalanan. Benteng-benteng Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Itu ibu. Jadi pasukan Nabi itu yel-yel gitu ya. Jadi yel-yelnya bukan yel-yel seperti anak-anak sekarang atau pada masa saya sekolah, yel-yel yang tidak penting. Tapi ini para pasukan mendawamkan itu. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud gitu ya. Penaklukan benteng Az-Zubair, penaklukan benteng An-Nizar, penaklukan bagian kedua dari tanah Khaybar. Perundingan, hukuman mati 2 anak Abul Huqaiq karena melanggar perjanjian, pembagian harta rampasan. Nah itu ya. Oke, kita baca dari situ ya, Bu ya. Rasulullah SAW ingin mengusir orang-orang Yahudi dari Khaybar. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, biarkan kami berada di tanah ini untuk mengurus dan mengolahnya, sebab kami lebih mengetahui tanah ini daripada kalian. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mempunyai pembantu yang dapat mengurusi tanah tersebut, dan juga tidak mempunyai waktu luang untuk mengolahnya sendiri. Maka diberikanlah tanah Khaybar untuk dikelola oleh mereka, dengan syarat kaum muslimin mendapat setengah bagian dari setiap tanaman dan buah-buahan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau menunjuk Abdullah bin Rawahah sebagai petugas yang membagi hasil tanaman mereka. Sudah itu Ibu. Jadi kalau Islam itu datang ke suatu tempat, tidak mengambil tanahnya, seringnya itu apa? Mau masuk Islam enggak? Kalau mau masuk Islam, si pemimpinnya ini tetap memimpin wilayah tersebut. Seperti Abu Sufyan saat Fathu Mekah, maka yang memimpin Mekah tetap Abu Sufyan, karena itulah pemimpin mereka, asalkan pemimpinnya mau masuk ke dalam Islam. Pun sama, saat Khaybar ditaklukkan, silakan diolah. Nah, tapi apa? Tapi nanti setengah hasilnya adalah milik kaum muslimin. Rasulullah SAW membagi tanah Khaybar menjadi 36 bagian. Setiap bagian dikalikan 100, maka jumlahnya adalah 3.600 bagian. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan setengahnya, yaitu 1.800 bagian. Bagian Rasulullah SAW adalah sama besarnya dengan bagian seorang muslim. Setengah yang lain, yaitu 1.800 bagian, dialokasikan untuk menanggulangi segala macam musibah yang menimpa Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sebab dibaginya harta menjadi 1.800 bagian adalah
karena harta itu merupakan pemberian langsung dari Allah kepada ahli Hudaybiyah. Ya, kaum muslimin yang ikut serta dalam peristiwa Hudaybiyah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mereka semua berjumlah 1.400 dan kuda mereka 200 ekor. Setiap kuda mendapat 2 bagian. Maka harta itu dibagi menjadi 1.800 bagian. Sehingga setiap pasukan berkuda mendapat 3 bagian dan pasukan pejalan kaki mendapat 1 bagian saja. Mengenai banyaknya jumlah harta rampasan Khaybar ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan perkataan Ibnu Umar, kami belum pernah merasa kenyang sebelum Allah menaklukkan Khaybar untuk kami. Tak itu kata Ibu. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan apa? Belum pernah kami itu makan sampai terasa kenyang kecuali saat penaklukan Khaybar. Kita menaklukkan tahajud pun belum bisa, tapi kenyangnya tiap hari. Dan ingatlah Ibu, di akhirat orang yang paling kehausan, orang yang paling lapar adalah mereka yang di dunianya tidak pernah merasakan haus, tidak pernah kelaparan, selalu kenyang. Alah, cina ruasnya gitu. Dan juga yang beliau riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Khaybar ditaklukkan, kami berucap, baru sekaranglah kita kenyang dengan kurma. Kata Ibu ya. Dan perang Khaybar ini terjadi pada tahun berapa kata Ibu? 7 Hijriah. Kalau ucapan itu yang keluar dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau ucapan itu yang keluar dari Ibnu Umar, artinya 20 tahun kaum muslimin saat dimulainya dakwah tidak pernah merasa kenyang. 20 tahun. Baru bangun yayasan 6 tahun, baru gerak dakwah 6 tahun, sudah pengen kenyang. La haula wala quwwata illa billah. Kumahanya Nabi saja 20 tahun. Kasian banget. Oh ada ini, nah itu. Sampai mana tadi? Iya, baru 6 tahun sudah pengen enak tempatnya, itu sudah pengen banyak fasilitasnya. Nabi saja 20 tahun sampai berperang untuk berdakwah, mengorbankan nyawa. Ini kok nyawa saja tidak berkorban, hanya perut saja yang membesar. Astagfirullah. Fungsi belajar sirah ini pun sama dengan kita. Berharap masuk surga. 20 tahun ini tidak kenyang perutnya, kata Ibu. 20 tahun. Kemudian kata Ibu menghafal Quran dan lupa lagi terus berharap surga. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian berharap surga hanya dengan baca Iqra, tamat gitu. Ini bukan untuk melemahkan semangat, kata Ibu. Ini untuk memberikan semangat. Ya. Tidak ada. Maka surga itu harus kita perjuangkan dengan sedemikian besar jerih payahnya. Sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, kaum muhajirin mengembalikan kepada kaum ansor semua kebun kurma yang dahulu diberikan kepada mereka oleh kaum ansor setelah mereka memiliki harta dan kebun kurma sendiri di Khaybar. Lihat kata Ibu, perhatikan.